kasih Pak Lurah atas arahannya. Kita lanjut aja ya, karena udah banyak yang ngantuk nih. Itu Pak Lurah sebenarnya ngantuk gimana? Ini saya ya, saya bisa berapa SKS nih? Baik teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini saya mau sosialisasi tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan konservasi air. Di sini adalah tugas akhir dari diklat yang kemarin saya jalani, yaitu pembangunan berkelanjutan, di mana berkewajiban untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman baik PPSU maupun ASN apa yang telah saya dapat agar di-share. Jadi ilmunya nggak cuma di saya tapi di teman-teman juga. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti sosialisasi ini, semoga teman-teman bisa memahami juga konsep tentang pembangunan berkelanjutan, pengendalian pencemaran, perlindungan dan konservasi air, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sumber paparan ini saya dapatkan dari narasumber yang kemarin juga mengisi materi di diklat. Pembangunan, aspek pembangunan ini artinya adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, baik ekonomi. Nah, biasanya di pembangunan ini sejak adanya revolusi industri ya, revolusi industri ini adalah adanya perkembangan teknologi. Jadi seperti adanya listrik, kemudian industri, pabrik, handphone yang teman-teman pakai, kemudian laptop. Nah, ini kan perkembangan teknologi yang cukup pesat ya, di mana perkembangan teknologi ini juga meningkatkan ekonomi dan sosial dari kehidupan manusia. Next. Namun dalam pembangunan ini terjadi kesenjangan. Kesenjangannya itu apa? Jadi ekonomi dan sosial ini meningkat, tetapi lingkungan atau alam ini jadi tidak dibarengi dengan peningkatan dari alam juga. Jadi dari perkembangan ini kita tidak memikirkan alam, apa yang sudah dibangun. Kadang kita membuka hutan, kemudian mengambil air, tapi tidak memikirkan bagaimana nih ke depannya. Sehingga banyak kesenjangan pembangunan yang terjadi di lingkungan kita, seperti kerusakan alam, kemudian banjir. Pada saat sekarang juga kan sedang musim panas, banyak yang kekeringan. Karena di sini tidak dibarengi dengan daya dukung lingkungan ya. Jadi daya dukung lingkungan itu mengalami penurunan kualitas. Lanjut. Nah, dengan perkembangan teknologi tadi juga meningkatkan jumlah penduduk. Penduduk di sini tinggi, aktivitas juga tinggi. Bayangkan penggunaan air kita setiap hari, dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi. Itu kan setiap hari kita mandi, kemudian mengambil air wudhu, ya kalau yang agamanya muslim. Tidak memikirkan gimana sih nanti air kedepannya, apakah anak-anak dan cucu kita nanti bisa juga menikmati air bersih. Karena tadi terjadinya pencemaran lingkungan. Banyaknya penduduk, terutama di DKI Jakarta ya, banyak juga sampah yang dihasilkan. Seperti kita lihat di Pancoran juga ya, sedang dibersihkan, banyak juga yang membuang sampah. Nah, di sini juga dengan adanya banyak manusia juga banyaknya pencemaran udara yang dihasilkan dari misalnya kendaraan bermotor, kemudian dari industri tadi. Jadi emisi atau pencemaran udara yang dihasilkan kegiatan manusia dan juga dari adanya kebakaran hutan maupun kebakaran sampah. Lanjut. Dari dampak pencemaran udara ini terjadilah pemanasan global, termasuk yang saat ini kita rasakan. Panas yang saat ini beda ya dengan yang dulu ya. Itu karena efek dari pembangunan tadi, sehingga mengalami banyak gangguan kesehatan dan juga gangguan terhadap ekosistem. Lanjut. Nah, di sini pencemaran air. Pencemaran air juga dihasilkan dari air limbah domestik. Domestik dari mana? Dari aktivitas manusia, mandi, kemudian mencuci,
Terus dan juga ada limbah cair dari industri. Ini adalah banyak juga industri yang membuang langsung ke kali atau ke saluran. Di sini aspek berkelanjutan. Kenapa adanya pembangunan berkelanjutan? Jadi agar terjadinya dinamis antara ekonomi, perkembangan sosial, tapi juga memikirkan tentang lingkungan hidup. Sehingga keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan bentuk hidup generasi masa kini dan juga masa depan tidak terlupakan. Jadi anak-anak kita juga bisa mendapatkan lingkungan yang lebih baik ya. Lanjut. Oke, di sini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kehidupan mereka sendiri. Sehingga muncul konsekuensi yang mengharuskan setiap pembangunan yang dilakukan di berbagai negara harus memperhatikan keberlangsungan generasi di masa mendatang. Ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan rencana aksi global. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dalam mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan, sehingga diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Di sini materi yang saya ambil adalah di materi yang nomor 6, yaitu tentang edukasi. Lanjut. Persediaan air yang ada di muka bumi ini hanya sekitar 4% yang bisa kita gunakan. 4% air tawar. Sekitarnya 3/4-nya dalam bentuk beku atau es ya, dan tidak bisa dimanfaatkan. 1% airnya bisa dimanfaatkan di muka bumi. Jadi yang kita gunakan saat ini hanya 1%. Kemudian jumlah air tawar makin berkurang karena ulah manusia, yaitu penebangan liar, kebakaran hutan, hilangnya daerah resapan, boros penggunaan air, sehingga menipiskan jumlah air tawar. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha konservasi air. Dasar hukum dari konservasi air ini yaitu dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3, di mana bahwa sumber daya air merupakan bagian dari kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi upaya dalam mengelola sumber daya air ini telah diatur dan dijamin oleh hukum Indonesia. Definisi konservasi air yaitu upaya dalam memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan sifat dan fungsi sumber daya air agar selalu tersedia, baik dalam jumlah maupun kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup pada waktu saat ini dan yang akan datang. Lanjut. Tujuan dari konservasi air ini adalah keberlanjutan, jadi memastikan ketersediaannya itu selalu ada ya. Kemudian konservasi energi ini bisa untuk konsumsi listrik, khususnya untuk pengolahan air. Kemudian habitat konservasi ini untuk melestarikan habitat satwa liar dan unggas yang bermigrasi. Jadi yang menggunakan air, yang butuh air bukan hanya manusia. Nah ini adalah upaya konservasi air yang bisa kita lakukan. Teman-teman bisa misalnya di rumah ada keran yang bocor. Kalau ada keran yang bocor menetes sedikit-sedikit, itu sebaiknya segera diganti, karena sebenarnya itu kan menggunakan namanya juga boros air ya. Nah, upaya yang bisa kita lakukan itu dari rumah kita adalah jika ada keran dan pipa yang bocor bisa diganti. Kemudian pasang keran pancur atau shower nih dengan aliran rendah. Kemudian tutup keran saat menggosok gigi, atau dengan isi bak cuci piring dengan air untuk membilas perangkat makan dan minum daripada membilasnya di bawah air yang mengalir. Lanjut. Nah, di sini juga bisa bagi yang suka cuci kendaraan nih di kantor, jadi menggunakan tempat air atau ditutup saat lagi membersihkan kendaraannya. Kalau mau dibilas baru nyalain lagi, jangan dibiarin aja itu ya, kerannya nyala. Kemudian mengelompokkan tanaman yang mempunyai kebutuhan air yang sama. Kemudian siram rumput pagi atau malam hari. Kemudian tanamlah tanaman yang tidak membutuhkan air terlalu banyak
supaya menghemat air dan minim penggunaan air saat membersihkan jalan atau lantai daras. Kalau ini cara upaya konservasi yang bisa dilakukan oleh kelembagaan. Jadi seperti misalnya pemerintah, kita bisa memanen air hujan. Ini sebenarnya kita juga bisa ya. Contohnya seperti yang telah kita lakukan di RW 4. Kita bikin toren untuk menampung air hujan. Jadi bisa untuk cuci tangan. Kalau teman-teman yang kemarin kerjain pasti tahu ya seperti apa. Jadi pemanenan dilakukan dengan memanfaatkan atap rumah di mana air hujan yang jatuh di atas akan dikumpulkan dan ditampung di bak penampungan air hujan. Lanjut. Kemudian juga memperluas daerah resapan air, mengurangi tutupan permukaan tanah, dan mengembangkan teknologi dam tarik ini seperti kita membuat waduk. Lanjut. Metode konservasi air ini menetapkan kawasan lindung air tanah dan zona perlindungan sumber air baku yang berasal dari mata air, kemudian reboisasi, pembuatan hutan kota, pembuatan jalur hijau, menanam pohon di daerah-daerah sungai, membuat sumur resapan dan biopori di halaman rumah, menghindari bercocok tanam pada area lereng, dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di sini ada yang bisa teman-teman lakukan ya. Bisa teman-teman bikin ya di rumah. Kayak tadi sumber resapan atau lubang biopori. Nah, ini metodenya dengan pengawetan dan penghematan air. Jadi menampung air hujan yang berlebih dan memanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, tapi bukan untuk konsumsi ya. Misalnya buat nyiram tanaman, terus cuci motor atau cuci mobil. Menghemat penggunaan air dengan bijak dan efisien. Kemudian juga penerapan teknologi air limbah, khususnya limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Ini contohnya apa? Kayak kita menampung air wudhu. Air wudhu kan sebenarnya masih bersih ya, bisa kita gunakan lagi buat apa? Buat menyiram tanaman misalnya. Ini contoh pembuatan sumur resapan yang bisa dilakukan di setiap rumah. Lanjut. Ini lubang biopori udah pada tahu ya, bisa kan bikinnya? Nah, di kantor ada alatnya, kalau mau bikin boleh, silakan. Lanjut. Kalau ini yang tadi pemanenan air hujan ya, itu yang rainwater collection. Jadi pakai pipa talang air di atap, kemudian ditampung di bak penampungan. Lanjut. Polluter Space Principle. Jadi setiap orang yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan harus bertanggung jawab dalam mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukannya. Contohnya apa? Buang sampah, kita harus pilah dulu. Jadi teman-teman bisa berkontribusi misalnya dengan menghemat air. Dari saya, mari kita ikut dalam pengelolaan lingkungan yang bijak dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada yang salah atau ada yang bermasukan, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.